A di daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu tidak bisa baca Quran, tapi menafsirkan Al-Quran. Baca tidak bisa, tapi menjadi ketua majelis tafsir Al-Quran. Saya setahun yang lalu mengisi kuliah di Bali. Saya terangkan tentang zikir jahar setelah sholat. Lalu ada orang Wahabi, pakaian jubah ya, seperti ulama Saudi gitu. Kiai, itu tidak benar itu. Zikir jahar setelah sholat tidak boleh itu. Loh kenapa? Loh karena dilarang dalam Al-Quran. Di mana Al-Quran yang lah itu surah Al-A'raf ayat 7. Gimana ayatnya? Ya itu sudah ayat 7 katanya. Jadi dia tidak bisa baca. Jadi baca tidak bisa. Kemudian yang dimaksud kembali kepada hadis itu bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang difahami oleh ulama ahli hadis, bukan. Tapi maksudnya kembali kepada satu hadis saja, yaitu hadis kullu bid'atin dhalalah. Karenanya kemana-mana yaitu Ustadz Wahabi itu. Jadi ada orang zikir, tidak boleh itu haram. Mengapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Sa'rawinya hafal karena cuma satu hadisnya. Tidak ada lagi. Kita ini lucu. Jadi mereka ngajak kembali kepada hadis tapi kok cuma satu. Itu Wahabi ya. Jadi memang saya tahun 2009 sebelum diundang orang-orang Aswaja di Bali untuk munadharah dengan Wahabi. Orang-orang Aswaja khawatir. Ini gimana nih? Ustaz Idrus ini mampu nggak menghadapi Salafi ini? Lah kenapa? Soalnya Salafinya ahli hadis. Ternyata setelah ketemu cuma satu hadisnya. Tidak ada lagi. Ini ya, ini biar tidak ngantuk lah kita itu. Bang, kalau berbicara aliran-aliran sesat kita tertawa karena lucu. Nah, ini bukti kalau kita ahlus sunnah wal jamaah. Jadi konsisten dengan ijma. Kalau Wahabi, apakah Wahabi konsisten dengan ijma? Karena Wahabi ini kadang-kadang seperti tentang Tuhan duduk di arasy. Itu kata mereka dalilnya ijma. Ketika kita tanya mana dasar ijma'nya, mereka tidak jawab. Ya pokoknya ijma sudah. Waktu saya munadharah dengan Wahabi, ya pokoknya ijma. Saya bilang, loh, justru ijma tidak begitu. Karena di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq wa ajma'al muslimun min ahli sunnah wal jamaah as-sahabah wat tabi'un ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Ini kan ijma. Coba ijma kamu di kitab mana? Tak tahu itu. Tapi bilangnya ijma sudah itu. Itu mereka. Ketika mereka tidak menemukan dasar, pakai ijma. Nah, Wahabi ini apakah konsisten dengan ijma? Sekarang kita lihat gurunya Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini kata para ulama, Al-Imam Waliyuddin Al-Iraqi dalam dalam Al-Fatawa Al-Ajwibah Al-Mardiyah Al-As'ilah Al-Makkiyah, beliau mengatakan Ibnu Taimiyah melanggar ijma ulama dalam sekian banyak masalah, sekitar 60 masalah yang berbeda dengan ijma. Nah, kira-kira Wahabi ini kan muridnya Ibnu Taimiyah, tapi murid yang tidak punya sanad. Yang lucu itu sanad-sanadnya Wahabi kepada Ibnu Taimiyah justru melalui jalur ulama Asy'ariyah. Itu sanad-sanadnya. Jadi melalui Al-Bajuri, melalui siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam, terus ke Ibnu Taimiyah itu. Jalurnya melalui Asy'ariyah. Entah apa itu sanadnya memang dibuat-buat atau baru dapat ijazah atau bagaimana, kita tidak tahu itu ya. Karena Wahabi itu kan tidak ahli dalam bidang sanad. Nah, karena Ibnu Taimiyah ini melanggar ijma dalam 60 masalah, maka Wahabi bagaimana? Biasanya murid itu tidak lebih soleh daripada gurunya, yang banyak lebih nakal. Karena Ibnu Taimiyah ini melanggar 60 kali, Wahabi berbeda dengan jumhur muslimin dulu dalam 150 masalah.
Mungkin sekarang sudah aksar fa aksar. Karena tiap hari ya, tiap waktu Wahabi selalu mengeluarkan pendapat-pendapat baru. Dulu awal-awal Wahabi berkembang di Nusantara, yang berbeda dengan kita sholatnya cuma kunut dan usolli. Usolli dan kunut dulu ya. Tapi sekarang sudah nambah lagi. Selain kunut dan usolli, cara berdirinya sudah beda. Kalau kita ini dalam kitab-kitab fikih, kaki antara kaki kanan dan kiri kira-kira 1 jengkal. Tapi kalau Wahabi, kakinya 1 meter, kadang setengah meter. Itu caranya. Kemudian kalau dulu tangannya masih di atas pusar, tapi sekarang begini. Ini baru ini. Jadi sudah tiap waktu ada lagi yang baru Wahabi itu. Kadang sesama Wahabinya tidak tahu itu. Kalau itu pendapat Wahabi yang baru. Ini Wahabi. Jadi perbedaannya dengan kita banyak sekali. Nah, kemudian makna yang ketiga, memelihara kebersamaan. Jadi kata jamaah mengacu pada arti menjaga kebersamaan dan kerukunan. Artinya perbedaan pendapat di kalangan mereka tidak melahirkan sikap saling mengkafirkan, membid'ahkan dan memfasikkan. Dasarnya mana? Di dalam Al-Qur'an ada ayat innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok, tidak mau pada kelompok yang lain. Lasta minhum fi syai'. Kamu Muhammad bukan bagian dari golongan mereka sedikit pun. Kalau sudah Nabi bukan bagian dari mereka, kira-kira sesat apa tidak sesat? Karenanya berdasarkan ayat ini kata para ulama, umat Islam wajib menjaga kebersamaan dan kerukunan. Bukan tidak ada perbedaan. Perbedaan boleh, tapi perbedaan yang tidak menimbulkan perpecahan. Ini biasanya perbedaan di dalam masalah furu'. Nah, golongan mana yang konsisten dengan kebersamaan ini? Jelas, golongan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, Al-Faslul Khamis fi bayani ismatillahi Ahlus Sunnah an takfiri ba'dihim ba'da. Ahlus Sunnah la yukaffiru ba'duhum ba'da wa laysa bainahum khilaf yujibut tabarri wat takfir. Fahum idzan ahlul jamaah. Jadi Ahlus Sunnah itu tidak saling mengkafirkan. Di antara mereka tidak ada khilaf, perbedaan yang menimbulkan saling memutus hubungan dan kafir mengkafirkan. Madzhabul arba'ah, ribuan masalah berbeda. Asy'ariyah dengan Maturidiyah juga berbeda. Ada yang mengatakan perbedaannya 7 masalah, ada yang mengatakan 12, ada lagi yang mengatakan 50, ada lagi yang mengatakan 70. Tapi walaupun berbeda, Asy'ariyah Maturidiyah tidak saling menyesatkan, tidak saling mengkafirkan. Mengapa? Karena perbedaannya di dalam furu'ul usul. Walaupun berbeda di dalam usul, tapi fil furu'ul usul. Karena kita itu membagi ya, ilmu itu kan ada usul, ada furu'. Yang usul ini akidah, yang furu' adalah syariah atau fikih. Yang di dalam furu' ini juga ada usul, ada usulul furu'. Di dalam furu' ada usul, ada usulul furu'. Di dalam usul juga ada furu'ul usul. Kita ini berbeda di dalam furu'iyahnya saja. Ini kita. Adapun kelompok-kelompok di luar kita, tidak ada yang tidak saling mengkafirkan. Walaisa fariqun min firaqil mukhalifin illa wa fihim takfiru ba'dihim li ba'd wa tabarri ba'dihim min ba'd. Tidak ada satupun golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali di antara mereka saling mengkafirkan dan memutus hubungan. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, mereka pecah menjadi banyak golongan, satu dan yang lain kafir mengkafirkan. Bukan hanya dengan kita, kawannya sendiri dikafirkan. Khawarij itu sejak awal berdirinya sudah takfir. Pada masa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika Imam Ali akan berangkat memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan, ada anggota pasukan beliau yang memberikan usul, ya Amirul Mukminin, la tadhhab bina al-an, fa innaka in dhahabta bina al-an
lahiqaka wa lahiqu ashabaka dhurrun syadid. Amirul Mukminin, kalau bisa kita jangan berangkat sekarang. Loh kenapa? Kalau berangkat sekarang kita akan kalah berat, kalah telak. Loh apa dasarnya? Ini menurut ilmu penerawangan saya. Jadi pakai ilmu primbon. Kalau di Indonesia itu banyak ilmu primbon ya. Ilmu di Malaysia ada, pasti ada karena orang Nusantara. Bukan ilmunya Nusantara ada itu. Akhirnya katanya Sayyidina Ali, ilmu kamu dulu tidak dipakai sama Rasulullah. Rasulullah mau perang, mau kirim pasukan, tidak pernah pakai hitungan seperti kamu. Dan saya tidak